Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia kita. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pokok yang sama seperti kemarin, yakni maksudnya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Nusantara. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui membaca referensi, siswa dapat menjelaskan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Silahkan masing-masing siswa itu menulis namanya seperti format yang minggu kemarin, dalam bentuk list saja ya. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan review ataupun kesimpulan dari video yang telah Ibu berikan tadi. Nah, video tadi kan membahas mengenai kerajaan Majapahit. Nah, seperti yang kita ketahui, Majapahit itu merupakan kerajaan terbesar yang dirintis oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya ini merupakan keturunan yang keempat dari Ken Arok dan Ken Dedes. Kelebihan Majapahit dari kerajaan lainnya, yang pertama yakni teritorialnya yang sangat ekstensif, yang kedua durasinya yang cukup panjang, dan yang ketiga pencapaian budaya yang cukup bermakna. Jadi tidak heran begitu kalau misalnya kerajaan Majapahit itu menjadi kerajaan yang memiliki kekuasaan yang luas dan benar-benar mencapai puncak kejayaannya. Kemudian pada 19 April 1293, Raden Wijaya itu menyerang tentara Mongol di Daha saat mereka sedang berpesta. Jadi penyerangannya ini itu berasal dari arah utara dan arah selatan. Dan raja yang paling tersohor di kerajaan Bali adalah Dharma Maesuri wafat dan diabadikan dalam. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan dari Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review dari video pembelajaran telah Ibu Melita berikan, itu tentang sejarah kerajaan Pajajaran atau juga dikenal sebagai kerajaan Sunda, dimulai pada tahun 1000. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana hubungan antara kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit, gitu kan? Oke, jadi hubungannya itu sebenarnya kerajaan Singosari dan Majapahit itu bersifat integral gitu. Artinya tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lain. Nah, karena terjadi kesinambungan dinasti pada saat itu. Jadi, dinasti Majapahit ini sebenarnya itu sama dengan dinasti Singosari gitu. Artinya berkesinambungan lah kayak gitu kan. Nah, mengapa gitu bisa berhubungan? Jadi, pada saat Sri Kertanegara merupakan kerajaan yang pernah memimpin kerajaan Singosari itu gugur, kemudian akhirnya Singosari ini dikuasailah oleh kerajaan Kediri atau Jayakatwang pada saat itu rajanya. Nah, jadi Raden Wijaya ini yang merupakan salah satu bagian dari kerajaan Singa ke arah utara. Jadi di arah utara itulah dia mendirikan kerajaan yang pada saat itu akhirnya disebut kerajaan Majapahit.